Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra, NPM 251040167. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Fikih Muamalah dengan tema jual beli. Baiklah, jadi jual beli ini salah satu bab dalam pelajaran fikih. Kalau khusus sekolah Islam seperti MTS ataupun MA, ini termasuk dalam pelajaran fikih. Dan jika masuk dalam universitas yang terkhusus Universitas Islam Negeri seperti saya, UIN, itu masuk ke dalam pelajaran fikih muamalah. Baiklah, pengertian jual beli. Jadi jual beli ini ada beberapa istilah, yaitu ada 4 istilah. 1, al-bai. Al-bai ini adalah menyerahkan barang dan menerima pembayaran. Kedua, shiro, yaitu memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan. Ketiga, al-mubadah atau pertukaran. Dan yang terakhir itu at-tijaroh atau perniagaan antara manusia atau penukaran antara kehidupan dunia dan akhirat. Menurut bahasa atau terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar ataupun membeli barang yang dijual. Jadi dari definisi di atas dapat kita simpulkan kalau jual beli itu adalah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Jadi jual beli ini terjadi jika penjual dan pembeli sama-sama sepakat atas barang yang sedang diajukan. Untuk dasar hukum, jual beli ini memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara Al-Quran, hadis, atau ijma ulama. Yaitu pertama, dari dasar hukum secara Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini cukup banyak membahas tentang jual beli, tapi salah satu ayat yang saya ambil dari Al-Quran yaitu Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan kedua, hadis kebolehan atau hadis dari jual beli ini menurut dalam hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu-Dzar dan Hakim dari Irofa bin Rafi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis ini menunjukkan keutamaan dari seorang pedagang yang memiliki sifat jujur. Jadi ini adalah keutamaan dari seorang pedagang yang memiliki sifat jujur, tidak berbohong, tidak adanya kecurangan ataupun melebihi harga dari batas yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, adapun dari dalil atau yang memperbolehkan jual beli ini, seperti saya kata tadi, Al-Baqarah dan hadis langsung dari Rasulullah SAW. Dan adapun rukun dan syarat jual beli. Pertama, orang yang melaksanakan jual beli harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. 1, berakal. 2, balik. Dan ketiga, berhak menggunakan hartanya, ataupun harta itu harta miliknya sendiri, bukan harta yang dititipkan, yang dipinjam, atau harta yang memang bukan miliknya. Syihat ataupun syarat ijab kabul dari jual beli itu ada 3. Orang yang melakukan ijab kabul harus balik atau sudah lewat sudah dikatakan dewasa. Dan kedua, kabul harus sesuai dengan ijab. Dan yang terakhir, ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, atau seperti contoh di pasar, di toko, di mana tempat jual beli itu berlangsung. Bentuk-bentuk jual beli.
pertukaran itu ada 4, jual beli salam atau pesanan, jual beli mukoyado, jual beli mutlak, dan keempat, jual beli alat tukar dengan alat tukar seperti barter. Jika zaman sejarah kita pernah jelaskan, yaitu ada di mana barter dari barang dengan barang. Tak bercontohkan pasti kalian semua tahu. Tinjauan hukum ini ada jual beli sah, fasid, dan batal. Jual beli yang batal atau haram atau yang dilarang, yang hukumnya yang pertama hukumnya tidak sah atau batal. Jual beli yang zatnya haram najis seperti jual beli binatang yang haram seperti babi, anjing bagi yang non muslim. Yang kedua, jual beli goror. Ketiga, jual beli yang bersyarat. Keempat, jual beli yang menimbulkan mudarat seperti ini contoh jual beli obat-obatan terlarang ataupun zat-zat yang sudah jelas dilarang dalam agama. Kelima, jual beli yang dilarang karena mengandung unsur aniaya. Ini seperti yang kita lihat dari fenomena sekarang, jual beli yang melibatkan jual beli hak asasi manusia. Yang keenam, jual beli muhakola. Ketujuh, jual beli muhadaro, jual beli mula masa, jual beli munabaza, dan yang terakhir jual beli muzabana. Yang kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang. Ini sah tapi tidak dilarang atau tidak disetujui ya sebagian ulama ataupun dalam hukum Islam. Jual beli dari orang yang masih tawar menawar. Seperti contoh ada seorang pembeli A sedang tawar menawar, lalu datanglah seorang pembeli B yang langsung mengambil barang si A, sedangkan si A dengan penjual sedang melakukan tawar menawar. Itu tidak boleh. Yang kedua, talaki rukban. Ketiga, ikhtiar. Keempat, jual beli rampas atau curian. Itu tidak dijelas dibolehkan. Yang kelima, jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah. Keenam, jual beli ketujuh, jual beli najasi. Kedelapan, melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih masa khiyar. Dan yang terakhir, jual beli secara taklis atau penipuan. Mungkin itu saja dari saya. Untuk bila ada kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Untuk penyampaian mungkin saya masih banyak kurangnya, masih banyak yang tidak jelas, saya akui. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.